Desti adalah melodi yang teratur, simfoni domestik yang dimainkan setiap hari. Pukul 5 pagi, ia sudah terjaga, mendahului kokok ayam tetangga. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang renyah adalah parfum pagi di rumahnya. Ia menyiapkan sarapan untuk Banyu, suaminya yang sibuk dengan pekerjaan di kantor, dan Risa, putri sematawayang mereka yang masih di sekolah dasar, yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Setelah Banyu berangkat kerja dan Risa ke sekolah, rumah sunyi kembali, menyisakan Desti dengan tumpukan cucian yang harus dilipat, lantai yang perlu disapu bersih, dan daftar belanjaan yang selalu panjang. Setiap gerakan Desti teratur, efisien, nyaris tanpa celah. Ia bangga dengan rumahnya yang selalu rapi, masakan yang selalu lezat, dan Risa yang tumbuh cerdas. Namun, di balik senyum ramah yang ia tunjukkan pada tukang sayur atau ibu-ibu arisan, ada sepi yang mengendap. Sepi yang bukan karena sendiri, melainkan karena merasa tak lagi dilihat, tak lagi disentuh dengan cara yang membakar gairah. Banyu adalah suami yang baik, penyayang, bertanggung jawab penuh pada keluarga mereka. Tapi waktu, dengan segala tuntutan pekerjaan dan rutinitas, telah mengikis spontanitas, memadamkan bara asmara yang dulu menyala begitu terang di antara mereka. Sentuhan-sentuhan mereka kini lebih sering berupa usapan lembut di kepala atau pelukan singkat sebelum tidur, bukan lagi rangkulan yang memabukkan yang menjanjikan seluruh dunia di antara dua tubuh yang saling menginginkan. Suatu sore, Desti menemukan album foto lama di lemari. Jari-jarinya menyusuri foto-foto masa muda mereka. Desti dengan rambut panjang tergerai, pipi merona, mata berbinar penuh cinta. Banyu muda dengan tatapan memuja yang tak pernah lepas darinya, seolah Desti adalah satu-satunya bintang di galaksi mereka. Mereka tampak seperti dua jiwa yang tak terpisahkan, terbakar oleh api asmara yang tak terpadamkan, sebuah gairah yang dulu terasa abadi. Desti membandingkannya dengan bayangannya di cermin sekarang. Wajahnya masih cantik memang, namun ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan riasan tipis. Lekuk tubuhnya, meski tetap proporsional, kini terasa lebih ibu-ibu daripada kekasih. Matanya, meski tetap indah, kini memancarkan ketenangan seorang ibu yang bijaksana, bukan lagi kegilaan seorang kekasih yang berani dan penuh hasrat. Hatinya mencelos, apakah ia telah kehilangan bagian dari dirinya, bagian yang dulu begitu menarik Banyu, bagian yang membuatnya merasa hidup dan diinginkan secara utuh? Malam itu, setelah Risa tertidur pulas dan Banyu sibuk dengan laptopnya di ruang kerja, Desti berendam di bathtub. Air hangat membalut tubuhnya, uapnya membelai kulitnya, namun tak mampu menghangatkan jiwanya yang terasa kosong. Ia memejamkan mata, membiarkan pikiran berkelana. Ia merindukan sensasi kulit Banyu di kulitnya, sentuhan-sentuhan yang menjelajahi, bisikan-bisikan nakal yang dulu selalu mengiringi setiap sentuhan mereka, tawa genit yang meledak dari bibirnya setiap kali Banyu menggodanya. Ia merindukan dirinya yang dulu, yang tak takut menunjukkan sisi liarnya, sisi yang haus akan cinta dan gairah, yang berani meminta dan memberi tanpa ragu. Pertanyaan itu terus menghantuinya, menusuk ke sanubari. Apakah gairah itu bisa dibangkitkan lagi dari abu, ataukah ia hanya akan menjadi kenangan indah yang terkubur waktu, perlahan memudar hingga tak berjejak? Keesokan paginya, Desti bangun dengan tekad baru yang membara. Ia tak bisa terus-menerus meratapi masa lalu, membiarkan waktu mengikis esensinya. Ia harus bertindak, bukan hanya untuk mencari validasi dari Banyu semata, tapi yang terpenting untuk dirinya sendiri, untuk membangkitkan kembali Desti yang dulu, Desti yang penuh semangat, Desti yang penuh hasrat. Dimulai dari hal kecil, namun terasa revolusioner baginya. Ia pergi ke salon langganannya, meminta potongan rambut yang lebih modern, sedikit lebih pendek, memberikan sentuhan warna karamel yang hangat, dan membingkai wajahnya dengan sempurna.
Saat melihat hasilnya di cermin, senyumnya mengembang lebar, tulus. Ia merasa lebih ringan, lebih segar, seolah beban yang tak terlihat telah terangkat dari pundaknya. Kemudian, ia mulai berolahraga secara teratur, bukan diet ketat yang menyiksa, tapi yoga yang mengencangkan tubuh, serta sedikit lari pagi yang mengembalikan stamina. Tubuhnya mulai terasa lebih kencang, lebih berenergi, dan ia merasakan kepercayaan diri yang tumbuh dari dalam. Ia membeli beberapa baju baru, bukan lagi pakaian rumahan yang nyaman tapi monoton, melainkan gaun-gaun yang memeluk lekuk tubuhnya dengan elegan, menunjukkan sedikit kulit namun tetap anggun dan berkelas. Ia bahkan membeli satu set lingerie baru, berbahan sutra lembut dengan rendah halus yang menggoda, berwarna merah marun yang berani, yang ia simpan di laci paling bawah, sebuah rahasia kecil yang hanya ia dan cerminnya yang tahu, sebuah janji yang ia simpan untuk dirinya dan Banyu. Perubahan Desti tidak luput dari perhatian Banyu. Awalnya, Banyu hanya melontarkan pujian ringan yang terkesan sambil lalu, rambut baru, cantik mah, atau wah baju baru ya. Tapi, seiring waktu, tatapannya mulai berubah. Ada kilatan rasa ingin tahu, kekaguman, dan sesuatu yang lebih dalam di matanya setiap kali Desti lewat di depannya. Ia mulai sering melihat Banyu mencuri pandang saat Desti memasak di dapur dengan gaun barunya atau saat membaca buku di sofa dengan postur yang lebih tegap. Desti merasakan pipinya merona hangat, getaran-getaran kecil yang sudah lama hilang, kini perlahan kembali, membangunkan sensasi yang sudah lama ia lupakan. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, setelah Risa selesai dan naik ke kamarnya, Banyu tiba-tiba berkata, suaranya lebih rendah dari biasanya. "Ma, kamu terlihat berbeda akhir-akhir ini, lebih bersinar, lebih hidup." Desti tersenyum malu-malu, jantungnya berdegup lebih cepat. "Masa, Pak? Mungkin cuma perasaanmu saja." Banyu meletakkan garpunya, menatap Desti lekat-lekat, tatapannya menembus hingga ke inti jiwanya. "Bukan perasaan, kamu lebih Desti. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya." Kata-kata tulus itu menghangatkan hati Desti, menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu Banyu bukan hanya melihat penampilan luarnya yang baru, tapi juga semangat yang kembali menyala di dalam dirinya, gairah yang ia kira telah padam. Malam berikutnya, setelah Risa tidur pulas, Banyu menghampiri Desti yang sedang membaca novel di ruang keluarga. Ia duduk di samping Desti, mengambil buku dari tangan Desti dengan lembut dan meletakkannya di meja kopi. "Aku merindukan kita, Ma," bisiknya, suaranya serak dan penuh kerinduan. Desti menatapnya, detak jantungnya berpacu tak karuan. "Kita baik-baik saja, Pak," jawab Desti, mencoba terdengar tenang, meskipun di dalam dirinya ada badai emosi yang bergejolak. Banyu menggeleng perlahan, "Bukan itu, aku merindukan kita yang dulu, yang gila, yang hanya punya mata untuk satu sama lain, yang tak bisa berhenti saling menyentuh, saling mencumbu." Ia membelai pipi Desti dengan ibu jarinya, sentuhan itu membakar kulitnya, mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuh. "Aku merindukanmu, Desti, wanita yang dulu membuatku gila karena cinta." Malam itu, udara di antara mereka terasa tebal dengan hasrat yang telah lama terpendam, namun kini meledak kembali dengan kekuatan yang tak terduga. Banyu menarik Desti lebih dekat, memeluknya erat seolah takut Desti akan menghilang, seolah ingin memastikan Desti benar-benar ada di pelukannya. Desti membalas pelukannya, membenamkan wajahnya di dada Banyu, menghirup aroma maskulin suaminya yang sangat ia kenal, namun kini terasa begitu baru, begitu segar, dan begitu menggoda. Banyu mencium puncak kepala Desti, lalu turun ke kening, kelopak mata, pipi, dan akhirnya bibirnya. Ciuman itu dimulai lembut, penuh kerinduan yang mendalam, lalu perlahan berubah menjadi lebih dalam, memicu ledakan gairah yang telah lama tertidur di dalam diri Desti, membangunkan setiap selnya. Tangan Banyu bergerak perlahan, membelai punggung Desti dengan sentuhan yang membakar, lalu merayap ke pinggangnya, memeluk erat lekuk tubuhnya.
Desti mendesah pelan, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi yang memabukkan itu, sensasi yang telah lama ia rindukan. Ia ingat sensasi ini, sensasi yang dulu begitu akrab, namun kini terasa seperti menemukan harta karun yang hilang lebih berharga dari sebelumnya. Aku mencintaimu, Desti, bisik Banyu, suaranya serak karena emosi. Aku sangat mencintaimu, lebih dari segalanya. Mereka beranjak ke kamar tidur, langkah mereka terburu-buru namun penuh makna, setiap sentuhan menjadi janji. Cahaya remang-remang dari lampu tidur menciptakan suasana yang intim dan romantis, menari-nari di dinding. Banyu membantu Desti melepaskan pakaiannya, satu persatu, dengan tatapan memuja yang membuat Desti merasa seperti wanita paling diinginkan di dunia. Setiap inci kulitnya terasa hidup di bawah pandangannya. Saat Banyu melihat lingerie sutra merah marun yang Desti kenakan, matanya melebar, napasnya tertahan. "Sejak kapan kamu punya ini?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar, penuh kekaguman. Desti tersenyum nakal, matanya berbinar. "Rahasia, aku menyiapkannya khusus untukmu, Pak." Banyu membelai rendah halus di kulit Desti. Sentuhannya membangkitkan ribuan kupu-kupu di perut Desti. Sensasi geli yang menyenangkan. Ia mencium leher Desti, bahunya yang lembut, lalu turun ke dadanya. Setiap sentuhan, setiap ciuman adalah deklarasi cinta dan hasrat yang tak terucapkan, sebuah pengakuan yang tulus. Desti memejamkan mata, membiarkan gelombang kenikmatan membanjiri dirinya, melarutkan segala keraguan dan kekhawatiran yang pernah ia rasakan. Ia balas membelai rambut Banyu, punggungnya yang berotot, merasakan otot-otot suaminya yang tegang karena gairah. Setiap sentuhan adalah balasan atas hasrat yang sama. Malam itu, mereka bukan lagi hanya suami istri yang terikat oleh rutinitas dan tanggung jawab harian. Mereka adalah dua kekasih yang saling merindu, dua jiwa yang kembali menemukan api yang sempat meredup, kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Banyu mencumbu Desti dengan kelembutan yang memabukkan, namun juga dengan kekuatan yang menunjukkan betapa ia merindukan Desti, betapa ia menginginkan Desti, setiap inci dirinya. Desti merespon dengan intensitas yang sama, membiarkan semua kerinduan, semua hasrat yang terpendam selama bertahun-tahun, tumpah ruah dalam setiap sentuhan, setiap desahan, setiap erangan, setiap gerakan yang menyatukan mereka. Mereka bergerak dalam irama yang harmonis, tubuh mereka menyatu seperti tak pernah terpisahkan, seperti kepingan puzzle yang menemukan pasangannya. Desti merasa setiap sel dalam tubuhnya hidup kembali, berdenyut dengan energi baru, seolah ia baru dilahirkan kembali. Sensasi yang tak terlupakan itu, puncak kenikmatan yang membanjiri seluruh indranya, adalah bukti nyata bahwa gairah itu tak pernah mati, hanya tertidur, menunggu saat yang tepat untuk dibangunkan. Ia merasa utuh, dicintai, dan diinginkan sepenuhnya, tanpa keraguan. Dalam pelukan Banyu, Desti menemukan kembali dirinya yang seutuhnya. Desti yang sensual, Desti yang penuh cinta, Desti yang menggairahkan, yang selama ini hanya bersembunyi di balik peran-peran yang ia jalani. Pagi menjelang membawa serta janji baru. Sinar matahari merayap masuk melalui celah gorden, membangunkan Desti dengan lembut dari tidur nyenyaknya. Ia membuka mata dan hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Banyu yang terlelap di sampingnya, damai dan puas, seolah beban berat telah terangkat darinya. Senyum tipis, penuh kebahagiaan, terukir di bibir Desti. Ia merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun yang tak ia sadari telah terangkat dari pundaknya. Bukan hanya tubuhnya yang terasa segar dan berenergi setelah malam penuh gairah, tetapi juga jiwanya yang kini terasa lapang dan penuh. Perasaan hangat menjalar di dadanya, perasaan yang jauh lebih dalam dari sekedar kepuasan fisik. Itu adalah rasa koneksi yang diperbaharui, cinta yang diperkuat, dan gairah yang dihidupkan kembali dengan nyala yang lebih terang.
Banyu terbangun tak lama kemudian, makanya mengerja perlahan. Saat melihat Desti di sampingnya, senyumnya merekah, senyum yang berbeda dari biasanya, lebih tulus, lebih intim, penuh kehangatan yang tak terucapkan. "Pagi sayang," bisiknya, suaranya serak karena baru bangun, namun penuh kelembutan. Ia menarik Desti mendekat, mencium puncak kepala Desti, membiarkan hidungnya menghirup aroma rambut Desti. "Semalam luar biasa, aku tak pernah merasa sehidup ini." Desti menyandarkan kepalanya di dada Banyu, mendengarkan detak jantungnya yang teratur, berirama. "Iya," jawab Desti, suaranya lembut, penuh makna dan rasa syukur. "Ya, luar biasa sekali, Pak. Terima kasih." Mereka berdua tahu malam itu adalah titik balik yang penting dalam perjalanan cinta mereka. Bukan berarti semua masalah akan hilang begitu saja, atau rutinitas tidak akan pernah kembali membayangi. Tapi kini ada fondasi baru yang lebih kuat, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan satu sama lain, dan komitmen untuk tidak lagi membiarkan api mereka meredup. Desti tidak lagi merasa sepi di tengah keramaian rumahnya. Ia melihat Banyu dengan mata baru, mata yang dipenuhi cinta, penghargaan, dan gairah yang membara. Dan Banyu, ia melihat Desti bukan hanya sebagai ibu dari anaknya atau pengurus rumah tangganya yang efisien, tetapi sebagai wanita yang ia cintai dengan gila, wanita yang mampu membangkitkan hasrat terdalamnya, wanita yang ia rindukan seutuhnya. Hari-hari berikutnya, ada perubahan kecil namun signifikan yang terasa di setiap sudut rumah. Banyu lebih sering memegang tangan Desti, lebih sering melontarkan pujian tulus, dan tatapan matanya selalu mengandung janji akan keintiman yang akan datang. Desti pun demikian, ia lebih sering tersenyum, tawanya lebih renyah, dan ia tak lagi ragu untuk memulai sentuhan-sentuhan kecil yang dulu mereka anggap remeh, kini menjadi jembatan menuju kehangatan. Lingerie sutra merah marun itu tidak lagi tersimpan selamanya di laci paling bawah, melainkan sesekali muncul di malam-malam tertentu, menjadi pengingat manis akan gairah yang baru mereka temukan kembali, sebuah perayaan cinta mereka. Dapur masih menjadi tempat Desti berkreasi dengan masakan lezat, cucian masih menumpuk di keranjang, dan Risa masih membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya. Namun kini semua itu terasa berbeda. Ada melodi baru dalam simfoni domestik Desti, melodi yang lebih ceria, lebih penuh cinta, dan lebih hidup. Ia tidak lagi merasa kehilangan dirinya di balik peran-peran itu. Ia tahu siapa dirinya, seorang ibu yang penuh kasih, seorang istri yang setia, dan seorang wanita yang dicintai, diinginkan, dan penuh gairah. Desti telah menemukan kembali kecantikannya, bukan hanya di mata Banyu, tetapi juga di matanya sendiri, sebuah kecantikan yang datang dari dalam. Ia adalah Desti, dan ia telah kembali, lebih kuat, lebih berani, dan lebih menggairahkan dari sebelumnya. Kisah cinta mereka yang sempat terbungkus debu waktu dan rutinitas, kini bersinar terang, membuktikan bahwa gairah sejati tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk dihidupkan kembali oleh sentuhan cinta dan kerinduan.